Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku akan membawakan sedikit materi berjudul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memenuhi tugas UTS Profil Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPD MPD. Dan aku Ajeng, pengisi mahasiswa Prodi PGSD di Universitas Teologi Jakarta dengan NIM 231400347. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila berbunyi, pelajar Indonesia merupakan pelajar yang sepanjang hayat kompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ada juga visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Nah, dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki rumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi profil pelajar Pancasila juga memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Itu dia sedikit gambaran mengenai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah sebuah kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini melibatkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, mengamati dan mencari solusi masalah di sekitar, serta mendorong pengembangan karakter Pancasila. P5 dalam rangka kurikulum merdeka merupakan bagian integral dari kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menciptakan pelajar yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila. P5 dirancang secara fleksibel dengan konten, kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan konteks masing-masing satuan pendidikan. Ada juga tujuan dan manfaat P5. Yang pertama yaitu menguatkan kompetensi dan karakter. P5 membantu peserta didik menguasai kompetensi dan mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu. Nah, P5 ini melibatkan berbagai disiplin ilmu sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan secara holistik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memfasilitasi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu penguatan nilai-nilai Pancasila. P5 bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri peserta didik sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berkarakter dan berakhlak mulia. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dalam pelaksanaan. P5 ini dirancang secara fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan P5 dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada juga contoh tema dan kegiatan P5. Nah, beberapa contoh tema dan kegiatan P5 yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan, seperti gerakan peduli lingkungan, contohnya kegiatan bersih-bersih, pengolahan sampah, dan penanaman pohon. Kemudian ada kearifan lokal, seperti pelestarian budaya lokal, contohnya seni tradisional, bahasa daerah, dan tradisi masyarakat. Ada juga Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana kita menghargai keragaman budaya dan agama, seperti kegiatan lomba antar etnis, pertunjukan seni, budaya, dan diskusi tentang keragaman. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya, maksudnya adalah kegiatan olahraga, seni, dan kebudayaan, serta kegiatan pengembangan minat dan bakat. Selanjutnya ada suara demokrasi. Nah, pembelajaran tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Ada juga rekayasa dan teknologi, kegiatan inovasi teknologi seperti pembuatan robot, aplikasi atau program komputer. Ada juga kewirausahaan, kegiatan pengembangan kewirausahaan seperti pelatihan membuat produk, pemasaran, dan pengolahan usaha. Selanjutnya ada kebekerjaan, yaitu kegiatan pengembangan keterampilan kerja seperti pelatihan kerja, magang, dan konsultasi karir. Kemudian bagaimana sih P5 dalam implementasi kurikulum merdeka? Jadi P5 itu merupakan bagian penting dalam kurikulum merdeka yang bertujuan untuk menciptakan pelajar yang mandiri, berdaya saing,
dan memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengalami pengetahuan dan mengembangkan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek. Kita sampai di akhir materi, selanjutnya saya akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini atau yang kita sebut P5 merupakan kegiatan kokurikuler yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka. P5 ini membantu peserta didik menguatkan kompetensi dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila serta menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam diri mereka. Nah, P5 ini dirancang secara fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan pelaksanaan P5 dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.